Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Sama-sama kita hormati pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Barmi, pengurus Jamaah Al-Mu'awanah, Bapak Penghulu, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, khusus arah ini Dusun Lawang Putih, yang insyaallah mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lengkapnya hadirin wal hadirat majelis ilmu, majelis zikir, thariqah Qadiri wa Naqsabandiyah rahimakumullah. Sebelum kita mulai majelis yang insyaallah diberkahi niki seperti biasa, mari kita kembali berdoa dengan harap mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma urzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an wa barik lana fihi wa jannibna al-harama wal riba wa ma qarraba ilaihima. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Bab Tasi' wa Sittun, bab yang ke-69, bin nahyi 'anil riba, di dalam larangan tentang riba. Salah satu bab yang sangat penting dalam kitab niki berkaitan dengan perkara-perkara terlarang sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah melarang sesuatu, maka tentu sesuatu niki ada mudarat, ada kezoliman di dalamnya. Dalam kitab niki diawali dengan kalimat al-ayatu fin nahyi 'anil riba katsiratun. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan tentang larangan terhadap riba niki katsirah, sikloe, saking penting perkara niki. Ayat-ayat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran tentang larangan daripada riba niki katsir, banyak. Salah satu yang sering kita dengar ayat Al-Quran, Allah SWT berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan tegas mengharamkan riba. Nabi makna Allah menghalalkan jual beli. Jual beli ini arah proses tukar menukar, arah akar, arah penjual, arah pembeli. Misal si A beli motor, jak jual daji 10 juta, guna beli, maka penjual niki arah entan mau beli, misal modal
si wak juta setengah misal dia pun jual 10 mau berarti 500 arak akad ni dari keuntungan niki boleh halal thayyibah ya. Niki tunai cash baru masih proses jual beli niki dengan sistem kredit tercicil berdua kepeng langsung lagu tercicil entah yang penting masuk di dalam akad niki ya. Misal contoh haji baru 10 juta lagu Nabi arah dan cukup kepek terbayar lemon setahun jak pun terbayar tetaikan 11 juta lagu jelas eli akad niki 11 juta tercicil sampai tahun mudi maka boleh-boleh saja yang penting masuk dalam akad niki jual beli dengan cicilan. Beda lemon riba lemon riba niki pun taharaman sida Allah karena merugikan pihak lain misal contoh arak sopok dengan nyinggak kepeh sejuta dan di dalam pinjaman niki disyaratkan lemah mengganti sejuta satak maka satak ribu niki adalah bagian daripada lebih niki dan di sekitar kita transaksi yang sering kita lakukan si sengke jauhi saran riba niki lemon terdurus contoh sikit 2 telulah yang bergelanya riba niki dikembik karena memang niki lah hentak tatur isi zaman akhir niki bentan ada harta benda sakmot niki ada kurang berkahaya pun perlu hati-hati oleh karenanya hadis-hadis atau ayat-ayat sak terbaca dalam kitab niki sebagai bentuk tazkir pengingat yang perlu kami untuk benar-benar kita berhati-hati dalam perkara-perkara riba niki. Wa minal ahadisi ma rawahu al-Bukhari wa Abu Daud, dan di antara hadis-hadis yang begitu banyak masih tersebut sebagian Rasulullah, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Daud. Hadis yang pertama, la'ana Rasulullah SAW al-washimata wal mustawsimah wa akilar riba wa mukilahu. Baginda Rasulullah SAW melaknat. Lemonlah bahasa melaknat niki tentu orang yang sangat dibenci, sangat diingkari oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak terbayar termasuk daripada orang yang dilaknat, apalagi dilaknat oleh Allah dan Rasul. Dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, maka jadilah manusia yang seburuk-buruk manusia, karena dijauhi, dilaknat oleh zat yang maha kuasa, dilaknat oleh manusia yang paling mulia, yakni baginda Rasulullah. Sak pertama yang dilaknat niki adalah al-wasimah. Nabi kenan al-wasimah, orang yang bertato. Allah sudah ciptakan fisik solah, kulit mulus putih, arak sak coklat, arak sak bidang-bidangan, arak sak koreng, macam-macam. Ternyata dia tidak syukuri nikmat Allah sak solah niki, pun rubah, pun tusuk. Nabi aran kulit niki pun tamak isi zat Nabi jaga warna-warna segala macam. Dia gambar otak hewan, atau dia gambar dirinya, atau warna-warna sak lain, sehingga berdampak kepada rusaklah kulitnya, sehingga tentu ketika tersentuh oleh air seandainya wudhu untuk menunaikan ibadah sholat, terhalang air niki sehingga menyebabkan tidak sah. Maka syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Terus yang kedua, wal mustausimah, orang yang minta untuk ditato, yang bertato plus orang yang meminta supaya ditato, maka niki pun juga mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa akila riba, dan juga orang yang memakan harta riba.
Lemun keuntungan dari jual beli baru niki din masalah. Baginda Rasul, para ulama ya, yakni selalu melakukan transaksi jual beli atau berdagang pegawaian ya, usaha. Maka hasil dari dagang niki wajar, halal, boleh ya. Misal makin beli tanah seara 100 juta lah, tiba-tiba tay kerja bu jadi 1 juta boleh. Pokok reda bu ikruan haji ya. Suka sama suka, akad jelas okay. Beda lemon riba ni bun din tekangguan riba sida Allah karena ia manfaatan waktu. Nani dia mampu bayar semani, tak gaji semani okay. Memanfaatkan waktu bu sayang mahal, memanfaatkan kelemahan kesusahan orang okay. Sehingga salah satu sebab diharamkan riba ni karena menzolimi orang, dan menzolimi orang niki adalah salah satu dosa belik, sehingga riba disebut oleh baginda Rasulullah salah satu dosa besar ya. Wa mukilahu, dan ya, petugas yang menarik harta riba niki, harta-harta sande jelas niki ya. Maka 4 niki disebut oleh baginda Rasulullah sebagai orang yang dilaknat oleh baginda Rasulullah SAW. Wal hakim wa sahahahu arbaun, adapun 4 ya, hakun Allah yang atas desida Allah niki hak ya, yakni benar, alla yudkhilahumul jannah, bahwa Allah SWT tidak akan memasukkan mereka ke dalam surga. Jerin 4 dengan niki yang benar-benar Allah tidak akan masukkan mereka ke dalam surga. Ini jadi pengingat ya. Wala yuziquhum na'imiha ya. Dan jangankan masuk, Allah juga tidak akan membiarkan mereka mencicipi, merasakan kenikmatan daripada surga okay. Nabi niki 4 dengan yang Allah tidak akan masukkan ke dalam surga, dan Allah tak akan memberikan kenikmatan ya, kenikmatan di dalam surga. Sak pertama adalah mudminul khamr ya, yakni orang yang meminum khamar. Niki kan tradisi di akhir zaman niki, masya Allah, peminum khamar. Nah, orang yang dinebiaran dilaknat oleh Allah SWT, peminum khamar niki tidak hanya yang meminum saja, pokok terlibat yang berkaitan dengan khamar niki pun mendapatkan laknat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa pertama, orang yang memeras. Misalnya nih, hasil untuk menjadikan khamar dari buah ni atau nabi pohon ni, abu ye jeri tukang tai kena peras ye piak milu maulah lah atau ndek dia meras lebih tukang nyuruh sida mat nyuruh milu masih mau laknat setelah jeri bu terjual tukang sak jauh lalu untuk dijual niki sak jauh niki pun kena laknat ya. Terus tukang jual milu kena laknat, tukang jauh milu masih kena laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dengan sak nginep, tukang nuangan doang sak nolingan pun masih kena laknat sisi Allah. Maka pertama yang mendapatkan ya Allah tak akan masukkan ia ke dalam surga, bahkan tidak akan memberikan dia kenikmatan surga, dia bing ngerasa kenikmatan surga. Sak pertama adalah peminum khamar ya. Kemudian Allah sangat dan laknat peminum khamar karena dampak ya. Seandainya nginam bu selesai diri ya, tapi pasti akan berdampak buruk kepada orang lain, pasti mengganggu ya. Ikan ben sengan telah kesadaran, dia tahu ambesak salah, ambesak kena ya. Lemon wah minum khamar hilang akalnya, maka mudah sekali
diganggu, digoda oleh setan dan iblis, sehingga banyak kita dapati banyak orang yang tersesat, banyak orang yang melakukan kemaksiatan disebabkan karena minuman khamar. Wa aklu riba, Malik tersebut dalam hadis ini memakan harta riba. Wa aklu malil yatim, ya, dan memakan harta anak yatim. Sampun dibahas niki. Bi ghairi haqqin, tentu dengan ketiadaan jalur sak kena. Lagu lamun jalur sak kena sesuai cara nanti masalah. Misal tiang pelunggu sami berdua anak yatim arak harta bu terunguan harta niki. Tentu biasa searah terungu harta, apakah bangkat atau segala macam, arak biaya-biaya segala macam, arak upah-upah segala macam. Kita ambil dari upah ni ke, maka ni masalah. Arak cara sak kena, beda lemon cara sampai kena di sini. Behan harta anak yatim, maka niki termasuk orang yang tidak akan mendapatkan surga ataupun mencicipi surga. Sak keempat, wal aquli walidayhi, yakni orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini termasuk dosa-dosa boleh tu tersebut si baginda Rasulullah SAW, durhaka kepada kedua orang. Dalam Al-Quran sudah jelas, sekadar kita mengatakan saja adalah dosa besar. Ketika orang tua kita menyuruh baru ada dua huruf nih kanca sebagai tanda pengingkaran, din milih, din mati. Apalagi mengucap kalimat-kalimat yang tak pantas, apalagi Malik sampai doa dengan toat celaka, apalagi Malik sampai tempuk padak. Sebab di zaman akhir niki macam berita-berita yang tayang, arak kanak mati inak, arak kanak empuk nama si pedah, bahkan si gaib. Nah nikilah beda dengan toat kanca anak. Dengan toat berdua anak 10 masih tahu rumah, malah sampai berdua semeton 15 masih berterumuk isi inak, meskipun amak nak meninggal. Tetapi anak yang 10 niki tidak mampu menjaga inak sakit. Anikilah tok sengke sakjari inak atau dengan tok luar biasa perjuangan. Maka pantas Allah SWT dan baginda Rasulullah lewat lisan mulia beliau menyampaikan bahwa surga berada di telapak kaki ibu. Surga sak peta-peta buat sampai baju sembahyang, baju bersedekah. Ambil tahu surga niki ternyata di bawah telapak kaki ibu. Artinya surga niki mudah, pokok mau reda dengan tu. Maka saya pun yang saat niki masih ingat, masih amat gampang surga. Pokok gembek, pokok peta reda dengan tu. Ternyata ina amat dah meninggal dunia. Maka salah satu cara yakni kita sering-sering doakan mereka. Seandainya pun tiap selesai sembahyang kita doakan mereka, din bau cukup untuk mengganti, membalas nepiara perjuangan beliau. Maka mudah-mudahan dengan majelis niki siluet kancen terkumpul, searan majelis ilmu, majelis zikir, malaikat pasti turun. Bilik masjid tempat sak paling mulia bawah dunia, maka turun malaikat. Kembali turun malaikat, yakni ikut mengaminkan doa-doa tiang pelunggusan. Ayo bu tiang karang sedek teman ngaji baca doa, setelah ngaji baca doa, mana-mana surah Al-Fatihah kepada guru-guru kita, orang tua kita yang sudah meninggal dulu, dan malaikat mengaminkan. Lemon malaikat mengaminkan, insya Allah sampai doa ini. Lalu kecemooh dengan doa keluarga sampun ninggal dunia ini. Maka mereka saking melek tetap mau hadiah doa-doa. Hadiah baik tetap tiap malam horun, tidak sekali setahun. Lagu bega
kempes tungkil terus tiap malam berdaunah niki doang jadwal kurang lebih 20 tempat dikman ke malam, dikman kenjel, dan terus kita kirimkan doa-doa terutama kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sebab dia doang peta doa, dia nampak milih kiriman paket makanan barak dengan sak mondok. Nah, ini kiriman kepeng juga. Ini kiriman ke bekal. Sedangkan orang yang meninggal dunia, Nabi milih kiriman ke pahala-pahala, amal jariah, sedekah dan seterusnya. Sebab baginda Rasulullah SAW pun menyampaikan bahawa segala ruang bentuk kebaikan ini adalah sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap sesuatu yang bernilai kebaikan pun disebut sebagai sedekah. Salah satunya kebaikan yang paling utama adalah mengucap kalimat la ilaha illallah. Maka la ilallah niki pun adalah bagian dari kebaikan sedekah yang bisa kita berikan, kirimkan kepada orang tua kita yang meninggal dunia. Inilah salah satu cara berbakti kepada mereka. Wal hakim wa qala sahihun ala syartis sahihain. Ar-riba salasun wa sab'una baban. Adapun riba niki ada 73 pintu. Riba punya 73 pintu. Aisaruha sepaling mudah masuk ke dalam pintu riba niki mislu ayyangkihar rajulu ummahu. Dosa niki paling kecil, dosa riba niki paling ringan, dek paling belit. Paling ringan seperti dosa seorang laki-laki yang menzinai ibunya. Lah, jelas. Jarang terdengar karena zinain lah, ternyata orang yang melakukan riba dosa paling ringan niki tepadan barat dosa karena menikahi atau menzinai ibunya. Maka luar biasa kaitan dengan perkara riba niki. Wal bazar bisanadin ruwatus sahih. Ar-riba bid'un wa sab'una baban. Riba itu lebih 70 bab pintu. Sebutan 73 dalam hadis niki 70 pintu lebih keluar. Wa syirku mislu zalik, dan syirik seperti itu. Jadi digambarkan dengan kesyirikan. Sebab Nabi riba niki menjadi dosa besar karena di dalamnya ada penzoliman kepada orang lain. Karena di dalam ayat Al-Quran kita harus memperbaiki dua hubungan, hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah mudah, hubungan dengan kepada Allah SWT, seandainya pun din solah hubungan kepada Allah mudah, cukup kita bertaubat, menyesali perbuatan, tidak mengulangi, mengganti dengan kebaikan, maka diterima taubat kita. Meskipun dosa penuh langit si dosa, kalau kita bertaubat yang kaitannya dosa kepada Allah, maka Allah ampuni sebab Allah Maha Pengampun. Tetapi yang kedua, hablum minan nas niki luar biasa si berat, luar biasa si susah. Ketika kita sudah menzolimi orang dan solah hubungan kanca sesama, maka pasti kecewa dalam hati, merasa dia tidak mendapatkan keadilan. Seandainya peta keadilan milik dunia dia mau, pasti dia akan minta keadilan kepada Allah. Pira lemak ejel akhirat. Mohon maaf, misal makin milik dunia niki kita menzolimi orang, mengambil hak orang lain. Apakah mengambil paling kedik nilai, misal manok dengar, misal apa yang dah apa-apa pokok harta benda meskipun nilai sekedik. Nah, seepek manok niki sili luar biasa kak mbe maling den reda den ikhlas. Maka lema ejelo kiamat pasti kendaitan
sak maling niki niaran disebut doang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah dia minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara minta keadilan harus ganti sesuai dengan apa sak baik. Ganti si manuk. Lagu masalah ambil untuk beda manuk ila akhirah. Sehingga ia tak kesempatan lah kurang pahala, kena ya Allah ia lu arah pahala selama ni hidup pasti ada nilai kebaikan, maka saya minta kebaikannya ditransfer ke saya, lumayan berumbuk pahala. Sehingga Allah kirimkan, berikan pahala dengan menzolimi ke orang yang dizolimi, sehingga sehari sa'wah terzolimi ni ki akhirlah menuju tebih bodoh terpahala selebut merotes, ya Allah saya minta keadilan lah, berterakan datang. Akhir kebaikan-kebaikan orang yang pernah menzolimi niki terbaik, ternyata masih harap dengan minta keadilan, pahala lebih. Nah akhir sandi iman mau pahala niki nenek gaji kulit dosa berbentah nadin telang dosa kia bila oper reda kuah. Akhir dosa dengan satu zolimi terpindah jawab dengan satu zolimi. Ia saya tersebut di dalam hadis niki muflis, orang yang napiaran buntung, orang yang rugi total, bangkrut. Pahala be dosa dengan ia lain oper, pahala be dosa malah bangkrut. Oleh kerana niki si penting perkara hablum minan nas. Maka pantas baginda Rasulullah menyampaikan khairun nas anfa'um linnas, sebaik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Bahkan tersebut dalam hadis sak sampun terbahas, arak sopok dengan ngundang tiang pelunggusan. Nah buat hadiri sak ngundang niki cemoh luar biasa. Nah dengan asbab kita hadir memenuhi hajat sesama muslim, bu ia cemoh, maka ganjaran niki masya Allah lebih solah daripada iktikaf selama 10 tahun lah. Saya mampu iktikaf 10 tahun ternyata kalah isi pahala memenuhi hajat sesama muslim. Maka guru-guru kita paham makna hadis ni sehingga guru kita setiap para undangan luar biasa. Beberapa hari yang lalu ada kegiatan pondok khusus santri kanca guru-guru ndek tundang jamaah. Jangan ia ikeruan jumlah satu undang ni ia rak nasi kotak, lemun tundang jamaah lewat malam hol lah kurang lu nasi kotak. Wah ya harap panitia. Nah ternyata ketajut yang pengurus yayasan ketajut saat hadir niki tuan guru Turmuzi, tuan guru Datuk tuan guru Turmuzi Badarudin bagus lah, beliau datang dan isi kursi roda buka oksigen, datang dari ke sekadar berdoa pira detik setelah nikah bu lalu kadang ngindang tinggi, beliau sudah sepuh luar biasa lagu datang sekedar mana-mana berdua karena mereka niki beliau niki sudah paham tentang kelebihan daripada menunaikan hajat. Maka guru kita pun juga sampai diberi gelar guru sampai hajat. Lagu luar biasa si sengke niki. Niki julu-julu niki insyaallah mudah-mudahan ada terbaru ngikuti guru-guru yang bisa menjalankan makna-makna dalam hadis niki. Inilah ruang perjuangan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau. Wal Baihaqi ar-riba sab'una baban adnaha alladhi yaqau ala ummi. Mirip-mirip makna. Riba niki arah 70 bab pintu, dan sepaling bawah pintu yang 70 niki adalah nabiara yaqau ai bermakna zina, dia berzina kepada ibunya. Wa Tabrani fil Kabir an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu an Nabi sallam qala
ad-dirhamu yusibuhur rajulu minar riba a'zamu indallahi min salasin wa salasina zaniyatan yuzniha bil Islam. Ya. Ada satu dirham yang didapatkan, diperoleh oleh seorang, ya, apakah laki-laki atau sesipun, ya, mau dari hasil riba niki mana-mana satu dirham, ya, a'zamu indallah, lebih besar, lebih berat di sisi Allah dosa, ya, min salasin wa salasina zaniyah, daripada 33 kali berzina. Lah, bukan berarti berzina bukan, okay. Menunjukkan bahwa dosa daripada makan harta riba niki luar biasa sih, belik sampai terbandingan ibarat lebih besar di sisi Allah daripada berzina 33 kali. Yuzniha bil Islam, yang ia berzina bil Islam, dalam Islam, ya, pada saat dia beragama Islam. Wa fi sanadihi inqita'un wa riya ibnu abi dunya wal bagawi wa ghairuhuma mauqufan ala Abdillah wa huwa sahih. Ini hadis sahih. Wa hadzal mauquf fi hukmil marfu' li anna kauna dirham, ya, karena bahwasanya dirham itu, adanya dirham itu a'zama wizron, ya, lebih besar dosanya min hazal adadil makhsus, daripada jumlah yang tertentu, ya, minaz zina, daripada zina. Jerin sekek dirham jauh lebih berat di sisi Allah dari hasil riba niki sekek berbanding dosa zina telung dasa telu kali, ya, sekek mengalahkan telung dasa telu, ya. La yudraku illa biwahyin, dan tidak diketahui, ya, illa biwahyin, kecuali dengan sebab wahyu, ya. Ka'annahu sami'ahu minhu, karena bahwasanya hadis itu memang bersumber didengar dari baginda Rasulullah SAW. Seolah-olah dalam akal ini kesegerah satu dirham yang dihasilkan dari riba bisa lebih berat di sisi Allah dari perbandingan angka 33. Secara akal wah segera, tetapi inilah kalimat niki, jumlah perbandingan niki sudah keluar dari wahyu, dari ucapan lisan baginda Rasulullah SAW. Wa lafzul mauqufi fi ahadi turukihi qala Abdullah ar-riba isnani wa sab'una huban, ya, riba 72 dosa besar, ai bi dhammil muhmalah. Ayat ini bisa dibaca dengan dhammah huruf hu, ya, hu, wa bi fathiha, atau bisa dibaca fathah hauban, bisa dibaca huban atau hauban, artinya dosa belik, ya. Innama asgaruha, hanya saja yang paling kecil dari 72 pintu, ya, dosa besar riba itu, kaman ata ummahu fil Islam, seperti orang yang mendatangi istrinya atau ibunya, ya, atau menzinai ibunya fil Islam, di dalam Islam. Nikilah dari sekian banyak tingkatan dosa-dosa riba, paling ringan niki seperti yang menzinai ibunya. Wa dirhamun minar riba, dan satu dirham dari riba asyadu min bud'in wa salasina zinatan, lebih berat daripada 30 lebih kali berzina. Niki onek telung dasa telu, niki 30 lebih. Qala, berfirman Allah SWT, wa ya'zanullahu lil barri wal fajir bil qiyam yaumal qiyamah, ya. Allah mengizinkan kepada orang yang baik dan kepada orang yang fajir, buruk, ya, bil qiyami yaumal qiyamah, dengan berdiri di hari kiamat, illa akilir riba, kecuali orang-orang yang memakan harta riba. Fa innahu la yakumu illa kama yakumul ladzi yatahabbathu syaitan minal mas, maka sungguhnya tidaklah ia berdiri melainkan sebagaimana ia berdiri yang setan merasukinya, ya, minal masi, lantaran gila. Jadi lemak tebangkitan orang-orang yang makan riba niki
seperti halnya ketika mereka dirasuki oleh setan, ya, dalam keadaan gila. Maka tentu dalam hadis-hadis sebagai bentuk Nabi istilah niki bahaya dari riba, maka mulai ilangan makin mulai terjaga sekarang riba niki. Ambil contoh kira-kira kita Nabi istilah niki tidak terlepas dari perkara niki, apalagi zaman makin niki si loe butuh tenapi-napi jak tenyinggak kepeng batur tenyinggak sejuta misal bu iya rak kepeng iseng ke nggih. Biasa jok bank lain atau pinjaman-pinjaman yang punya bunga segala macam, nggih. Atau malah tu bode motor dia narak kepeng sakes bang lain, nggih. Embe pun tersebut dik kanggu ketika kita misal melet bode motor, nggih. Misal melet bode motor kepeng nadik lalu jok dealer pira jin motor niki pak 20 juta be kepeng angka iya dia ni arek kepeng ni bah teleponan bah, nggih. Akhir nyingga elek bah, nggih. Nah isin sa nyingga elek bang minjam akad pinjaman, ya, maka bank sudah mematok sekian persen, nggih. Seandainya 2 tahun 20 juta, misal ditambah persen, maka setiap bulan harus membayar sekian-sekian. Pas tercek-cek lah sampai 24 juta, nggih. Seandainya telah arak denda, seandainya dia mampu bayar tersita terbaik napiara motor ni, nggih. Maka 4 juta nikilah yang disebut dengan riba. Benta temakin ada melet bode motor aku ndik nebai termasuk riba niki, nggih. Lalu aja ke dealer, nggih, darat kepeng, maka butuh masih bank lagu tinggal merubah akad, nggih. Bank niki terutama bank syariah ia bayar nepiara motor niki lek dealer. Nah sehingga bank niki ia beli motor dealer niki seharga 20 juta, maka motor niki bank niki epek, nggih. Nah bank niki ia jual jok nasabah jok tiang pelunggu sami pira isin peraji 24 juta selama 2 tahun sida bayar 24 juta berembe cicil setiap bulan semene-semene ada nepas 24 juta selama 2 tahun. Nah lemun barat niki jadiin masalah karena akad jual beli sak berjual 24 juta je, sak beli tahu naji 24 gua kecicil, nggih. Maka 4 juta lebih niki ndik masalah ikembek karena jual beli akad, nggih. Lagu lemun sak baru ini enggak, nggih. Maka nyinggak niki aye pun sebab napiaran muncul riba rubah akad niki, nggih. Apalagi sak makin niki sak kebanyakan di masyarakat perlu masih sampean niki untuk jaga-jaga, nggih. Misal contoh akad begade, nggih. Terutama gade butuh kepeng, misal amak Joni butuh kepeng 100 juta, nggih. Akhir mbe ton jamuk kepeng arak sopok dengan berduit 100 juta. Lagu ia gade napiara bangkat, nggih. Gadein bangkat apakah sehektar atau 2 petak sawah gade bu ia mau kepeng 100 juta. Nah bangkat niki biasa elek masyarakat yang pelunggu sami niki ia gawe isi saipek kepeng, nggih. Nah akhir nikilah ndik ganggu masih niki, nggih. Ikembe ndik ganggu karena saipek bangkat kepeng teje napiaran bangkat tekedu isi sak epek kepeng bu piran ya bayar sak 100 juta niki bangkat ni tekedu, nggih. Bu Malik sak epek kepeng tetap kepeng lemak ya terganti
bu endah mau nrungu bangket lai sayan soge nggih. Aya sak den tekangguan niki nggih. Maka den sak ganggu rubah akal sewa entah nggih. Setahun pira ngone-ngone lunas jeri kepeng sak singgah teniki rubah akad jadi sewa nggih. Misal setahun sekian dan sewa tentu sesuai dengan nepiara harga pasaran lah barang nikah nggih. Nikilah ruan akad yang menentukan boleh tidaknya. Inti ndak nebai arak dengan rugi sehingga turunlah syariat niki aden pada aman, aden pada nepi istilah tidak ada yang untung, satunya tidak ada yang rugi, aden pada aman. Sebab inti daripada memberikan pinjaman segala macam niki adalah at-ta'awun, saling tolong menolong nggih. Lanjutan sekali. Wa Ahmad bisanadin sahih wa Tabrani annahu sallallahu alaihi wasallam qala ya dirhamun roba ya yakuluhu ar-rajulu ya. Satu dirham yang di dalamnya ada riba ya. Yang laki-laki atau seseorang memakannya satu dirham riba itu wa huwa ya'lamu dan dia sadar, dia tahu bahwa itu adalah hasil riba, asyaddu min sittin wa salasina zaniyatan ya. Lebih berat dosa daripada 36 kali berzina ya. Wa ibnu Abi Dunya wal Baihaqi khatabana Rasulullah SAW, baginda Rasulullah memberikan nasihat peringatan kepada kita ya. Fazakara maka Nabi mengingatkan amror riba, terkait perkara riba ya. Wa azzama sya'nahu dan Nabi SAW sangat membesarkan perkara yang berkaitan dengan riba niki ya. Wa qala dan beliau bersabda inna dirhama sungguhnya dirham, satu dirham yusibuhur rajulu yang seorang mendapat satu dirham itu minar riba dari riba a'zamu indallahi fil khati'ah lebih besar di sisi Allah fil khati'ah di dalam kesalahan min sittin wa salasina zaniyatan daripada 36 zina yuzniha ar-rajulu yang laki-laki itu berzina dengannya ya. Wa Tabrani fi Shaghir wal Awsat dan Imam At-Tabrani dalam kitab Shaghir wal Awsat min man a'ana zaliman barang siapa yang menolong orang yang zalim bi batilin ya, dengan kebatilan, tolong dengan cara siapa batil la yadhadu bihi haqqa ya. Sungguh ia menolak ya, bihi dengannya haqqa akan perkara yang benar faqad bari'a min zimmatillahi maka sungguhnya ia terlepas dari perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala wa zimmati Rasulillah SAW dan perlindungan dia terlepas dari perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikilah orang yang menolong orang yang zalim dengan kebatilan. Wa man akala dirhaman min riba dan siapa yang memakan satu dirham nilai barang yang diambil atau yang bersumbal dari harta riba bahwa mislu salasin wa salasina zaniyah wa man nabata lahmuhu min suhtin pannaru aula bihi dan barang siapa yang tumbuh dagingnya dari dosa besar atau dosa sak baru ya pannaru aula bihi maka neraka lebih layak untuknya. Wa Ibnu Majah wal Baihaqi an Abi Ma'syar wa qad wasaqa an Abi Sa'id al-Makbari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam ar-riba sab'una huban aisaruha ayyankiya rajulu ummahu. Mirip-mirip makna okay. Wal Hakim wa sahahu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallam an tashtariya samrata. Baginda Rasulullah SAW melarang ya, untuk membeli buah ya, hatta ta'zima sampai buah itu menjadi besar
Artin baginda Rasulullah melarang membeli sesuatu yang nikmat jelas. Makin arak bangkat terus buat niki jagung misal, nikmat jelas dalam berembi solah tu langsung bayar semending ganggu. Ikembek pasti ada yang dirugikan, meskipun ikhlas CP atau pembeli lagu pasti ada yang dirugikan. Nikmat jelas bun terlarang niki karena nikmat jelas, nikmat matang, nikmat masak, nikmat cukup atau layak untuk dipanen, pasti nerugi. Ikembek saya ingat pernah kejadian pas lihat jagung niki lah solah jagung kelas seno ni bagus ya, bun beli. Bu pas datang waktu panen, bunyikan panen, ternyata elik tengah ni kosong. Saya jaga bau. Ini lah gambaran. Atau membeli nepi pun sandik man jelas. Beli nampak elik kolam, padahal pira jaga. Intin perkara-perkara sandik man jelas, ukuran pira, maka dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah aturan-aturan terkait dalam proses muamalah antara satu dengan yang lainnya, yang tujuannya niki adalah hifzul mal, kita menjaga harta benda sesuai dengan maqasidus syariah. Tujuan syariat niki diturunkan oleh Allah kepada umat manusia tentu untuk kebaikan setiap manusia. Lemak sambung wa qala iza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab, ilahil marju'an.